Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Triubatujana. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan-kebijakan VOC dan sistem tanam paksa. Sebelum membahas mengenai kebijakan VOC, kira-kira apa sih VOC itu? VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan Asia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, setelah mengetahui apa itu VOC, sekarang kira-kira kebijakan apa saja yang dilakukan oleh VOC? Yaps, kebijakan yang dilakukan oleh VOC diantaranya adalah yang pertama, kebijakan VOC menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dipertahankan lazim disebut dengan kebijakan ekstirpasi. Yang kedua, pelayaran menyusuri pantai yang disertai angkatan perang untuk mengawasi para petani supaya tidak menjual hasil tanamannya ke pedagang lain selain VOC disebut dengan kebijakan Hongitochten. Yang ketiga, rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi disebut dengan kebijakan kontingenten. Yang keempat, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi disebut dengan kebijakan Verplice Leveranti. Dan yang kelima, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan disebut dengan kebijakan Pranger-Stelsel. Pasca VOC, Prancis yang pada saat itu menguasai Belanda mengutus Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal baru. Kira-kira kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Daendels? Kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan diantaranya adalah yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru, yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, bisa dikatakan belum selesai. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari orang-orang pribumi, karena pada saat pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi, yakni 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer atau Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai ke Panarukan atau ujung Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan diantaranya adalah yang pertama, banyak melakukan campur tangan dan perubahan tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Yang kedua, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Yang keempat, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah atau kolonial yang digaji. Dan yang kelima, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Selanjutnya, kebijakan Daendels dalam bidang peradilan diantaranya adalah yang pertama, Daendels membuat 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan orang Timur Asing. Terakhir, kebijakan Daendels dalam bidang sosial ekonomi diantaranya adalah yang pertama, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya, dan yang kelima, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Nah, sekarang kita telah mengetahui beberapa kebijakan yang dilakukan oleh VOC dan kebijakan yang dilakukan oleh Herman William Daendels. Sekarang, kira-kira siapa Thomas Stamford Raffles? Yaps, Thomas Stamford Raffles merupakan jenderal di bawah Inggris yang datang ke Indonesia setelah disepakatinya perjanjian tuntang antara Inggris dan Belanda. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi diantaranya adalah adanya sistem land rent atau sistem pajak tanah.
Jasa-jasa Thomas Stamford Raffles bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, yang kedua, merintis pemugaran Candi Borobudur untuk pertama kalinya, yang ketiga, menghapus sistem perbudakan, yang keempat, menulis buku History of Java dan History of Sumatra Merintis, dan yang kelima, menemukan bunga bangkai Rafflesia arnoldi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa sebetulnya merupakan kelanjutan dari apa yang disebut dengan Preanger sel-sel pada abad ke-18. Tanaman utama pada sistem ini adalah tanaman kopi. Dampak negatif dari adanya pelaksanaan sistem tanam paksa bagi rakyat pribumi adalah yang pertama, kesehatan fisik dan mental karena bekerja terlalu keras, yang kedua, tanaman lokal khususnya padi mengalami gagal panen, dan yang ketiga, kematian dan kelaparan ada di mana-mana. Selain itu, ada juga ketentuan pokok dalam sistem tanam paksa. Di antaranya adalah yang pertama, rakyat diharuskan menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang dapat dijual di pasaran Eropa. Yang kedua, tanah yang disediakan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki oleh penduduk desa. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman tidak boleh melebihi dari waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman padi. Yang keempat, bagian yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan terbebas dari pembayaran pajak. Yang kelima, apabila nilai hasil tanaman dagangan itu melebihi dari pajak tanah yang harus dibayar oleh rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa banyak penyelewengan. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa diantaranya adalah yang pertama, kegagalan panen tanaman wajib tetap dibebankan kepada petani, sehingga petani harus menanggung kerugian yang besar. Yang kedua, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat. Yang ketiga, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak tanah. Dan yang terakhir, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal Johannes van de Bos adalah untuk menyelamatkan negara Belanda dari kebangkrutan ekonomi. Dampak pelaksanaan sistem tanam paksa bagi bangsa Belanda adalah yang pertama, hutang-hutang Belanda dapat terlunasi. Yang kedua, kas negara Belanda yang semulanya kosong dapat terpenuhi. Yang ketiga, berhasil membangun kota Amsterdam sebagai pusat perdagangan dunia. Dan yang terakhir, penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Di dalam negeri Belanda, ada satu golongan yang menuntut agar sistem tanam paksa dihapuskan karena menindas rakyat Hindia Belanda. Golongan tersebut dinamakan dengan golongan humanis. Selain itu, pada tahun 1860, Edward de Wisdekker mengkritik kebijakan sistem tanam paksa kepada Belanda, membuat beberapa tulisan, salah satunya berbentuk buku. Buku tersebut bernama Max Havelaar. Selain golongan humanis yang menuntut agar sistem tanam paksa dihapuskan, ada juga kaum liberal yang menuntut pelaksanaan sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan menerapkan ekonomi liberal dengan tujuan supaya rakyat pribumi lebih sejahtera. Sekian materi singkat mengenai kebijakan VOC dan sistem tanam paksa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.